Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini adalah tentang haji dan umroh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Setiap bulan Syawal sampai Dzulhijjah, umat Islam di dunia ini banyak yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji memiliki makna bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah haji merupakan napak tilas dari sejarah masa lalu yang pernah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai simbol perjalanan hidup manusia sampai di alam akhirat. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji artinya menyengaja mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Hukumnya adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Jadi, hukum yang wajib itu hanya sekali. Jika ingin mengulangi 2 atau beberapa kali, itu wajib lagi, sunnah hukumnya ya. Dalil nakli perintah melaksanakan ibadah haji terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Tata cara melaksanakan haji dan umroh. Yang pertama dengan cara ifrad, yaitu mengerjakan haji dulu baru mengerjakan umroh. Yang kedua dengan cara tamattu, yaitu mengerjakan umroh dahulu sesudah itu mengerjakan haji. Yang ketiga dengan cara qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Berikutnya adalah syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, keempat merdeka, yang kelima adalah mampu. Mampu di sini yaitu mampu secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal. Kemudian mampu secara fisik, sehat selama melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu sebelum melaksanakan ibadah haji itu ada tes kesehatannya. Kemudian tersedianya transportasi yang aman. Berikutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satu tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, 5 tahallul, 6 tertib. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu disertai dengan niat menggunakan pakaian ihram. Ini contoh pakaian ihram. Niat ibadah haji, yaitu labbaik Allahumma hajjan, artinya kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji.
Yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu adalah hadir di padang Arafah, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf, atau dengan kata lain, arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Keempat adalah sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dan berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Caranya ialah dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul itu adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib. Tertib di sini maksudnya mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Artinya berurutan, tidak boleh tahallul dulu kemudian sa'i. Jadi harus berurutan, ihram, kemudian itu harus berurutan ya. Berikutnya adalah wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satu tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam. Yang pertama, apa saja wajib haji itu? Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot itu adalah batasan waktu dan tempat yang ditentukan. Mikot itu ada 2, yaitu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu adalah ketentuan masa atau waktu, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji. Mikot makani itu ketentuan tempat. Mikot makani itu ada 7 atau ada 7 mikot ya. Yang pertama itu di Mekah. Di Mekah itu adalah mikot untuk orang yang tinggal di Mekah. Kemudian yang kedua adalah Zulhulaifah. Itu mikot untuk orang yang datang dari Madinah. Yang ketiga, Juhfah, mikot orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri yang sejajar. Yang keempat, Yalamlam, mikot orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri yang datang dari arah tersebut. Jadi kita yang dari Indonesia, ini mikotnya di Yalamlam ini. Kemudian yang kelima adalah Qornul Manazil, mikot orang yang datang dari arah Najdil Yaman, Najdil Hijaz, dan negeri yang datang dari arah tersebut. Yang keenam, Zatu Irkin, mikot orang yang datang dari arah Irak dan negeri yang datang dari arah tersebut. Yang ketujuh, bagi penduduk negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah mikotnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Wajib haji yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji atau bulan Dzul Hijjah. Yang kelima, bermalam di Mina. 6, tawaf wada. Apa tawaf wada itu? Yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Berikutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, segala puji bagimu, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesudah membaca talbiyah, kita kemudian berdoa. Yang berikutnya adalah membaca dzikir sewaktu tawaf. Kemudian sholat 2 rakaat sudah tawaf, yang terakhir masuk ke Ka'bah.
Berikutnya adalah larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, dilarang memakai penutup kepala. Sedangkan bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu dilarang memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengakadkan nikah, berhubungan suami istri, berburu binatang darat yang liar dan halal dimakan. Dam haji, jenis pelanggaran. Dam itu adalah denda ya. Jenis pelanggaran yang pertama, tidak mengerjakan haji ifrad. Ketentuan damnya atau dendanya itu menyembelih 1 ekor kambing atau berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari di negeri asal. Yang kedua, melakukan salah satu dari perbuatan berikut, yaitu mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian dijahit, memakai wangi-wangian, berhubungan suami istri sesudah tahlul pertama. Ini boleh memilih menyembelih 1 ekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Jenis pelanggaran yang ketiga yaitu berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Yang ini yang dapat membatalkan haji. Damnya yaitu menyembelih 1 ekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Dan ini pelaksanaannya harus di Mekah. Yang keempat, berburu dan membunuh binatang liar. Dendanya dengan menyembelih unta, sapi atau kambing atau sekambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian jenis pelanggaran yang kelima adalah terlambat datang. Nah, dendanya adalah bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Berikutnya adalah umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung, sedangkan secara istilah yaitu berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi kapanpun kita bisa umroh. Kemudian hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali seumur hidup. Firman Allah, ini dalil nakli untuk umrah ya, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5. Kalau rukun haji tadi ada 6, kalau rukun umroh ada 5. Jadi yang berkurang adalah wukufnya ya. Yang pertama adalah ihram sama ini, yang kedua ini tawaf untuk rukun umroh, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima adalah tertib. Wajib umroh. Wajib umroh itu ada 2. Yang pertama ihram dari miqatnya, yang kedua menjauhi segala larangan umroh. Nah, yang terakhir adalah hikmah haji dan umroh bagi individu. Yang pertama menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua diampuninya segala dosa oleh Allah. Yang ketiga meningkatkan keimanan. 4 mengingatkan akan perjuangan Rasulullah SAW yang telah menyinari alam dunia dengan amal soleh. Yang kelima melatih sifat sabar dan disiplin. Sedangkan hikmah haji bagi umat Islam pada umumnya yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua mempererat tali persaudaraan umat Islam di seluruh dunia. Ketiga media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Keempat mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Karena pada saat haji itu dari seluruh pelosok dunia ya berkumpul di situ. Makanya ini menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Ya. Paparan tentang materi haji dan umroh semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.